Halo teman-teman hobi ngecat, kembali lagi di channel seputar pengecatan. Kita akan bahas kali ini ya tentang apa sih dan bagaimana fungsi roll cat dan memilih ukuran yang tepat untuk pengecatan. Jadi awalnya gini, di komen itu banyak yang selalu, "Bang, spill dong ukuran roll cat yang sering dipakai itu berapa? Apa fungsi roll kecil dibuat pengecatan itu fungsinya bagaimana?" Oke, kita akan review dan jelaskan satu persatu detail dari cat yang biasa digunakan di tukang cat Indonesia. Jadi ukuran yang banyak digunakan di pengecatan di tukang cat Indonesia ini yang pertama adalah roll di 4 in. Oke, ini dia roll 4 in. Roll 4 inch ini dia memiliki gagang yang panjang ya. Lebih panjang dari roll yang 9 in. Biasanya roll 4 inch ini digunakan untuk media-media dengan dinding yang sempit, misalnya kolom-kolom atau ring balek di atas. Jadi medianya kecil antara ya toleransi mungkin di 40, 30 sampai 60 cm itu saya sangat rekomendasikan pakai roll yang 4 in ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian sudah terbiasa di 9 in ini tidak masalah. Secara bahan dari knob-nya ini bisa kita bedakan. Oke, yang pertama saya mulai dari yang roll kecil ini yang biasa dipakai untuk solvent base. Apa itu solvent base? Solvent base itu cat dengan campuran thinner, beda dengan water base. Water base ini cat dengan campuran air. Itu juga bisa di roll. Nah, seperti ini kawan-kawan. Bisa disimak ya. Bagian knob dan bahan dari roll kecil dengan 4 in yang biasa digunakan di solvent base cat minyak ini biasa digunakan untuk primer atau cat dasar untuk pengecatan besi profil H, profil C itu kebanyakan aplikator pengecatnya pakai ini ya, dan tidak menutup kemungkinan cat enamel seperti biasa untuk top coatnya pakai ini. Bahannya akan sangat berbeda dengan roll yang biasa digunakan untuk water base. Jadi water base, kita bedakan water base adalah cat dengan campuran air. Dari ketebalan akan sangat berbeda. Jadi ini untuk cat dinding atau cat dengan campuran air. Dan ini untuk solvent base, yang ini adalah kegunaannya roll untuk pengecatan dengan campuran thinner. Dari segi bahan sangat berbeda. Jadi yang ini solvent base rollnya terbuat dari microfiber. Bisa microfiber atau wallnya yang sangat kasar biasanya, dan ada juga yang dari kain. Tapi bentuknya mirip-mirip seperti ini, teksturnya seperti ini. Jadi kenapa kok berbeda? Karena roll yang biasa kita gunakan untuk water base, kita paksakan di solvent base dengan campuran thinner. Nah ini kawan-kawan jangan kaget. Ini akan cepat habis, cepat mengeras ya, terutama cepat mengeras dan cepat rusak lah intinya. Kalau ini memang dia khusus untuk solvent base, ini dia akan awet. Ini ada tips nih, tips khusus ya. Jadi setelah kalian ngecat di media besi dengan campuran thinner, jangan ragu. Jadi jangan ragu-ragu. Setelah kalian finish, setelah kalian mengecat dan akan mengejar ke lapisan kedua, ini celupkan saja ke air, nggak masalah. Kalian siapkan 1 ember air, kemudian celupkan. Nanti ketika kalian mau pakai lagi, nggak ada masalah. Jadi kalian nggak akan boros nih, nggak akan gonta-ganti si roll ini. Kita compare dengan spray gun misalnya, lebih enak ini kalau untuk struktur bangunan dengan menggunakan struktur baja ya. Terutama profil-profil besi yang besar. Dan yang ini untuk cat air, perlakuannya sama. Setelah kalian mengecat lapis pertama, sebaiknya kalian celupkan ke air. Jangan kalian angin-anginkan atau dipanaskan terik langsung. Ini saya jamin langsung rusak dan tidak akan bisa dipakai lagi. Ini yang untuk roll 4 in untuk pengecatan dinding. Ini nggak jauh beda teman-teman dengan roll yang biasa digunakan cat dengan campuran air atau water base. Ini seperti ini ya. Ini ada dua. Saya biasa gunakan yang di sebelah kanan saya dulu, ini akan saya review. Yang rollnya warna biru ini ya. Teksturnya hampir sama ini. Dia lebih tebal daripada yang warna hijau ini. Roll besar dengan 9 in ini, kita ngerjain gedung-gedung tinggi atau rumah-rumah itu biasa pakai yang 9 in. Kenapa kok nggak pakai yang kecil, Bang? Kapan mau selesainya? Jadi mending enak yang ini. Kita sikat 100 meter, 50 meter dengan satu roll ini masih aman. Jadi biasanya di setiap 70-100 meter persegi, biasanya di tukang cat Indonesia ini standar kami harus ganti alat ini. Kita ganti
Gantinya juga nggak beli ya. Kalau kalian mau beli itu nggak satu paket kayak gini. Jadi bisa dicopot, kalian bisa beli refillnya. Nah, kan ini wallnya seperti ini ya. Ini biasa saya gunakan di eksterior. Kenapa di eksterior? Roll ini jika jika kita sudah ngecat, kita simpan, kita celupkan ke air itu nggak gampang kempes ya, nggak gampang rusak, daya serapnya masih oke. Jadi kan si cat ini nyerap di sini nih, nyerap di permukaan ini. Ketika kita pakai cat kualitas premium untuk eksterior, otomatis bahannya akrilik. Akrilik itu pasti cepat kering. Jadi ini akan lebih cocok untuk digunakan di eksterior. Untuk wall seperti ini ya, kita biasa pakai merek apa ini ya, Homecare. Mereknya ini yang kita biasa pakai di pengecatan gedung atau rumah dengan media dinding yang sangat luas dan lebar. Dan kemudian yang satu lagi juga sama, kalian bisa beli refillnya aja, tidak perlu satu set dengan tongkatnya ya, dengan stang roll biasa pada nyebutnya kayak gitu. Nah ini kan sangat berbeda dengan yang biru. Ini lebih halus, cuman ketebalannya lebih tebal yang biru ini daripada yang warna hijau. Dan yang warna ini, yang wallnya tipis, padat, tapi kalau padatnya lebih padat yang hijau ya. Ini tukang cat Indonesia lebih banyak gunakan roll ini untuk interior. Kenapa? Karena rata-rata di cat khusus untuk interior ini bahannya terdiri dari latex. Jadi dia tidak cepat kering, di interior pula tidak kena matahari langsung, jadi ini sangat awet. Jadi saya selalu bedakan penggunaannya ya, masing-masing kegunaannya, yang biru ini untuk eksterior dan yang satu ini yang hijau untuk interior. Tapi di pasaran mungkin banyak yang warnanya nggak melulu hijau. Yang jelas yang untuk interior saya pakai yang busanya agak tipis tapi padat. Yang eksterior kita gunakan yang tebal dan padat. Bahan-bahannya sama, bahan kedua ini sama ya, dari wall semua. Oke, jadi hati-hati kawan-kawan. Kalian jangan asal beli roll. Roll ini semuanya ada fungsinya masing-masing. Dan juga ada beberapa kali bertanya juga sih, kebutuhan roll untuk satu rumah itu berapa. Saya biasanya ngerjakan yang rumah, kita bahas rumah yang kecil ya, tipe 36 atau 40. Eksteriornya ini biasanya habis 2. Jadi saya beli satu set dengan stangnya ini, saya tambah satu lagi untuk refillnya yang eksterior. Nah, yang interior ini biasanya saya beli satu set roll yang khusus interior tadi, dan saya beli refillnya antara 3 piece sudah cukup. Kecuali untuk gedung-gedung besar ya, di 100 meter persegi itu akan menghabiskan lebih dari 4. Jadi satu set dan tambah 3 refillnya, jadi habisnya akan sangat banyak. Tergantung kondisi dan media yang akan kalian cat. Dari harga sih nggak jauh-jauh beda ya dengan merek-merek yang banyak sih di pasaran. Saya lebih memilih ke jenis material roll yang kita pakai ini. Dan beberapa kali dipakai, setelah kita trial error, beli beberapa merek, ternyata dari beberapa tahun yang lalu kita alihkan ke ini, ke model ini, jadi Homecare mereknya. Sekian review mengenai alat-alat yang biasa digunakan di tukang cat Indonesia. Semoga tips ini bisa membantu kalian mendapatkan ide yang baru untuk pengecatan. Jangan lupa subscribe dan bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Salam!